anak-anak, jumpa lagi dengan Mami Maya di Talita Kum Junior Bible Study. Together, we study our Bible to get to know our Lord Jesus Christ. Pelajaran kali ini adalah dari bilangan 19 dan bilangan 20. But as usual, before we start, let's check if you are ready. Do you have your Bible with you? Check. Do you have your notebook with you? Check. Do you have your pen or pencil with you? Check. Alright, now let's check if you have put your toys away. Good. How about no food and no drinks when we're studying? Very good. That means you are ready. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pada kami, supaya kami dapat belajar mengenai Engkau melalui Alkitab kami. Berikan pada kami telinga yang mendengar dan hati yang paham, sehingga kami mendapatkan yang terbaik melalui pelajaran kali ini. Dalam namamu kami berdoa, amin. Alright anak-anak, let's get your Bible and read out loud together with your friends. Shalom teman-teman, Talita Kum, bilangan 19, air pentahiran. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan, dan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, dan yang belum pernah kena kuk. Dan haruslah kamu memberikannya kepada Imam Eleazar, maka lembu itu harus dibawa keluar tempat perkemahan, lalu disembelih di depan imam. Kemudian Imam Eleazar harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah lembu itu, lalu haruslah ia memercikkan sedikit ke arah sebelah depan kemah pertemuan sampai 7 kali. Sesudah itu haruslah lembu itu dibakarnya habis di depan mata imam. Kulitnya, dagingnya, dan darahnya haruslah dibakar habis bersama-sama dengan kotorannya. Dan imam haruslah mengambil kayu aras, hisop, dan kain kirmizi dan melemparkannya ke tengah-tengah api yang membakar habis lembu itu. Kemudian haruslah imam mencuci pakaiannya dan membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah itu masuk ke tempat perkemahan, dan imam itu najis sampai matahari terbenam. Orang yang membakar habis lembu itu haruslah mencuci pakaiannya dengan air dan membasuh tubuhnya dengan air, dan ia najis sampai matahari terbenam. Maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semuanya itu ditinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pentahiran. Itulah penghapus dosa. Dan orang yang mengumpulkan abu lembu itu haruslah mencuci pakaiannya, dan ia najis sampai matahari terbenam. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagi orang Israel dan bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Orang yang kena kepada mayat, ia najis 7 hari lamanya. Ia harus menghapus dosa dari dirinya dengan air itu pada hari yang ketiga, dan pada hari yang ketujuh ia tahir. Tetapi jika pada hari yang ketiga ia tidak menghapus dosa dari dirinya, maka tidaklah ia tahir pada hari yang ketujuh. Setiap orang yang kena kepada mayat, yaitu tubuh manusia yang telah mati dan yang tidak menghapus dosa dari dirinya, ia menajiskan kemah suci Tuhan, dan orang itu haruslah dilenyapkan dari Israel. Karena air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, maka ia najis. Kenajisannya masih melekat padanya. Inilah hukumannya. Apabila seseorang mati dalam suatu kemah, setiap orang yang masuk ke dalam kemah itu dan segala yang di dalam kemah itu najis 7 hari lamanya. Setiap bejana yang terbuka yang tidak ada kain penutup terikat di atasnya adalah najis.
Juga setiap orang yang di padang yang kena kepada seorang yang mati terbunuh oleh pedang, atau kepada mayat, atau kepada tulang-tulang seorang manusia, atau kepada kubur, orang itu najis 7 hari lamanya. Bagi orang najis haruslah diambil sedikit abu dari korban penghapus dosa yang dibakar habis, lalu di dalam bejana abu itu dibubuhi air mengalir. Kemudian seorang yang tahir haruslah mengambil hisop, mencelupkannya ke dalam air itu dan memercikan ke atas kemahnya dan ke atas segala bejana dan ke atas orang-orang yang ada di sana dan ke atas orang yang telah kena kepada tulang-tulang atau kepada orang yang mati terbunuh atau kepada mayat atau kepada kubur itu. Orang yang tahir itu haruslah memercik kepada orang yang najis itu pada hari yang ketiga dan pada hari yang ketujuh, dan pada hari yang ketujuh itu haruslah ia menghapus dosa orang itu. Dan orang yang najis itu haruslah mencuci pakaiannya dan membasuh badannya dengan air, lalu ia tahir pada waktu matahari terbenam. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa darinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan ke tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Itulah yang harus menjadi ketetapan bagi mereka untuk selama-lamanya. Orang yang menyiramkan air penyuci itu harus mencuci pakaiannya, dan orang yang kena kepada air penyuci itu, segala yang diraba orang yang najis itu menjadi najis, dan orang yang kena kepadanya menjadi najis juga sampai matahari terbenam. Amin. Talitakum. Shalom teman-teman, Talitakum. Bilangan 20. Miriam mati, kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu ke padang gurun Zin dalam bulan pertama, lalu tinggallah bangsa itu di Kades. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, bertanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkat itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Edom menolak permintaan orang Israel melalui negerinya. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel, engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami, bahwa nenek moyang kami pergi ke Mesir, dan kami lama diam di Mesir, dan kami dan nenek moyang kami diperlakukan dengan jahat oleh orang Mesir, bahwa kami berteriak kepada Tuhan, dan ia mendengarkan suara kami, mengutus seorang malaikat dan menuntun kami keluar dari Mesir. Sekarang ini kami ada di Kades, sebuah kota di tepi perbatasanmu. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan
tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami, nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Lalu berkatalah orang Israel kepadanya, kami akan berjalan melalui jalan raya, dan jika kami dan ternak kami minum airmu, maka kami akan membayar uangnya asal kami diizinkan lalu dengan berjalan kaki. Hanya itu saja. Tetapi jawab mereka, tidak boleh kamu lalu. Maka keluarlah orang Edom menghadapi mereka dengan banyak rakyatnya dan dengan tentara yang kuat. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Harun mati. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor, di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dengan dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana. Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa meninggalkan pakaian Harun dan mengenakan kepada Eleazar anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunungnya itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Amin. Talitakum. Nah anak-anak, yang lalu kita udah belajar nih bahwa Tuhan selalu berlaku setia pada umatnya walaupun mereka tidak setia, tidak taat, dan selalu memberontak. Akibat pemberontakan mereka, maka banyak yang mati karena dosa itu tidak bisa bersatu dan berada di dalam kekudusan Tuhan. Tuhan lalu menunjuk Harun dan anak-anaknya dan seluruh suku Lewi untuk menjadi perantara bagi Tuhan dan umatnya. Sehingga ketika umatnya dalam keadaan berdosa, mereka tidak langsung datang kepada Tuhan, melainkan imam yang datang kepada Tuhan membawa korban bagi pengampunan dosa mereka. Tuhan mengampuni dosa umatnya sehingga mereka terluput dari kematian. Nah, Tuhan juga kemudian menentukan aturan bagi orang yang menjadi najis karena terkena mayat orang mati. Sehingga orang yang najis dapat kembali menjadi tahir. Tahir artinya bersih dan tidak najis lagi. Anak-anak ingat ya, bahwa Tuhanlah yang menentukan apa saja yang menjadi najis. Jadi bukan manusia yang mengatakan ini atau itu yang najis. Tuhan menyuruh supaya imam mengorbankan lembu merah, lalu membakar habis korban itu dan abunya dicampur ke dalam air untuk diberikan kepada orang yang najis supaya mereka minum, atau dipercikkan di rumah tempat kediaman di mana ada mayat orang mati supaya rumah itu juga menjadi tahir. Untung kita nggak perlu melakukan hal tersebut lagi ya. Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Dia sudah menjadi korban yang sempurna untuk menghapus dosa siapa saja yang percaya kepadanya. Korbannya itu sempurna karena dia kemudian bangkit dan hidup selama-lamanya. Kalau dulu korban hewan itu mati, hewannya nggak hidup lagi. Makanya setiap kali manusia berdosa, mereka harus membawa korban lagi, memotong korban lagi, memotong korban lagi. Di dalam Yesus, korbannya sudah selesai.
Jadi kita tidak perlu bawa korban lagi, dan bawa korban lagi. Keren ya Tuhan kita. Tapi anak-anak, memang manusia ini pada dasarnya selalu tidak taat dan maunya memberontak. Nah, di pasal 20 ada lagi kejadian. Umatnya ini kemudian sampai di satu tempat yang gersang dan kering, nggak ada airnya. Mereka lalu ngomel, marah dan ngamuk sama Musa dan Harun. Bilangan 20 ayat 3 menuliskan bahwa bertengkarlah mereka dengan Musa. Mereka marah-marah. Kenapa mereka dibawa keluar dari Mesir, terus dibawa ke tempat yang nggak ada air, supaya mereka mati. Jadi mereka bilang, lebih baik kami mati di Mesir lagi. Keterlaluan ya. Musa dan Harun kemudian menghadap Tuhan dan minta tolong. Nah, Tuhan berkata kepada Musa supaya mengambil tongkat yang daripada Tuhan dan di hadapan seluruh umat Israel berkata-kata kepada bukit batu yang ada di situ, supaya bukit itu mengeluarkan air. Tapi karena menghadapi orang Israel yang marah-marah terus ini, Musa juga jadi marah. Lalu apa yang Musa lakukan? Musa bukannya berkata-kata supaya bukit batu itu mengeluarkan air, tapi Musa malah memukul bukit batu itu dengan tongkat yang diberikan Tuhan. Nah, air akhirnya memang keluar dari bukit batu itu. Air yang keluar dari bukit batu itu menyelamatkan orang Israel. Mereka bisa minum dan tidak mati. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa dan Harun bahwa mereka tidak akan ikut masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa? Karena Musa dan Harun melanggar kekudusan Tuhan di depan umatnya dengan tidak percaya kepada Tuhan. Kita baca yuk di Bilangan 20 ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Aduh. Itulah sebabnya kemudian Harun mati. Lalu Musa juga tidak masuk bersama dengan orang Israel ke tanah perjanjian, melainkan Yosua yang dipilih Tuhan menggantikan Musa membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian. Alkitab berkata di Ibrani 3 ayat 18 dan 19. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi anak-anak, karena tidak percaya, maka Musa dan Harun menjadi tidak taat. Karena tidak percaya bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan, maka orang Israel semua memberontak dan tidak taat. Karena kalau kita tidak percaya Tuhan yang memberikan kehidupan dan keselamatan buat kita, maka kita memberontak dan tidak taat. Jadi anak-anak belajar yuk, percaya pada Tuhan. Kalau ada firman Tuhan yang berkata, kasihilah sesamamu, kita belajar taat mengasihi sesama. Bukannya malah buat jahat sama kakak, buat jahat sama adik, curangin teman. Itu kan tidak mengasihi.
itu namanya tidak percaya bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Atau kita tidak taat pada papa dan mama, kan melanggar perintah Tuhan yang berkata bahwa harus menghormati dan taat kepada orang tua. Berarti kita tidak percaya kepada Tuhan yang berfirman, makanya kita tidak taat dan melanggar. Yuk, kita mau belajar dan minta supaya setiap hari kita diberikan hati yang taat, hati yang mau ikut perintah Tuhan. Dan kita diberikan juga kekuatan supaya mau berubah. Ketika kita ditegur Tuhan melalui papa, mama, kakak, adik, atau teman, atau kakak-kakak di gereja anak, bahwa kita melanggar peraturan, kita tidak taat, kita minta ampun, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita hati yang baru, hati yang taat, dan hati yang lemah lembut. Amin. Nah, perhatikan baik-baik ya anak-anak. Jadi kita mau pelajari bahwa Alkitab kita ini mengajarkan banyak hal dan banyak menggunakan lambang-lambang. Kita sudah tahu bahwa Mesir itu adalah lambang dunia, lambang kedagingan, bukan hal-hal yang dari roh atau hal-hal yang dari Tuhan. Nah, kita mau belajar juga bahwa Musa itu adalah lambang hukum Taurat. Air adalah lambang keselamatan. Jadi, Tuhan tidak mengizinkan Musa untuk membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian, melainkan Tuhan menunjuk Yosua untuk membawa umatnya masuk ke tanah perjanjian. Sebelum kita lanjut, kita baca dulu di Ulangan 31 ayat 7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya, di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Nah, ini arti dan lambang Yosua. Yosua itu artinya keselamatan. Dan Yosua itu melambangkan Yesus. Nah, tanah perjanjian adalah lambang kehidupan kekal, kehidupan yang telah diselamatkan. Jadi Tuhan mau menyatakan bahwa hukum tidak bisa membawa umatnya kepada keselamatan dan masuk dalam kehidupan kekal. Hanya Yesus yang bisa membawa umatnya, yaitu siapa saja yang percaya kepadanya, mendapatkan keselamatan dan masuk dalam hidup kekal. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi hanya Yesuslah yang merupakan jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada keselamatan selain daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Hukum apapun dan hukum dimanapun tidak ada yang dapat memberikan kepada kita kepastian akan keselamatan. Keselamatan hanya datang daripada Yesus Kristus Tuhan saja. Baca di Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi keselamatan kita dapatkan melalui pengampunan dari Yesus Kristus saja. Anak-anak, Tuhan mau kita percaya dan selalu percaya bahwa Yesuslah yang menyelamatkan kita.
Jadi kalau Dia yang selamatkan kita dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, maka Dia yang tahu caranya supaya kita bisa hidup mengalami keselamatan dan berkat yang daripada Dia. Karena itu Dia memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita taati. Karena kita percaya Dia memberikan firman-Nya, kita taat dan mau ikut. Ya, anak-anak mau kan tetap terus belajar percaya pada firman-Nya dan taat kepada peraturan-peraturannya? Kalau mau, kita berdoa sekarang. Ikuti doa ini ya. Katakan, Tuhan Yesus, aku percaya keselamatan dan kehidupan kekal hanya ada di dalam Engkau. Karena itu, berikan padaku hati yang mau belajar, hati yang mau taat setiap hari mengikuti firman-Mu. Di dalam nama Yesus, aku berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak ingat ya, ayat hafalannya tadi, Yohanes 14 ayat 6. Ajak papa dan mama, abang, kakak dan adik juga ikut hafalin ayat ini ya. Jadi satu keluarga menghafalkan ayat ini bersama-sama. Oke, kalau anak-anak ada pertanyaan, anak-anak boleh kirim chat melalui WA di nomor Talitakum Junior yang ada di layar anak-anak. Jangan lupa juga subscribe channel Big Junior, like, dan bagikan pelajaran-pelajarannya ada kepada teman-teman dan keluarga anak-anak, supaya lebih banyak orang mengenal Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Okay? Keep reading your Bible, keep praying, and remember, Jesus loves you so much. I'll see you on our next lesson. Talitakum! Whoa, whoa, whoa! Bye!